Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah ruah, bahkan kekayaan biodiversity-nya terbesar kedua di dunia. Sayangnya, kelimpahan tersebut tidak dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sistem perekonomian yang sentralistik mengakibatkan sebagian besar keuntungan dari eksplorasi sumber daya alam tersebut banyak tersedot ke Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seperti tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ternyata hanya jadi slogan semata. Yang dicita-citakan pendiri negeri ini adalah kemakmuran masyarakat dalam kondisi realnya, yang ternyata hanyalah kemakmuran perorangan. Kelaparan di lumbung padi, begitulah mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan nasib masyarakat di sekitar daerah pertambangan ataupun lahan konsesi KPH selama ini. Eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhitungkan aspek konservasi lingkungan akhirnya hanya mendatangkan bencana. Untuk nelayan juga pelabuhan sekarang katanya udah mau dibangun, sampai sekarang belum. Kami dari nelayan berjuang dari tahun 98 untuk mendapatkan pelabuhan di Pangandaran, sampai ke Departemen Kelautan, terus Departemen Timbraswil dulu tahun 98, kalau nggak dari tahun 2000 sudah ACC, tapi sampai sekarang belum bangun pelabuhan. Nah, makanya kalau dikatakan adil ya belum terasa adilnya, juga kalau dikatakan kesejahteraan dari pemerintah kan belum terasa oleh masyarakat. Di sini sekolahnya kayak gini kan, dibandingkan dengan kota itu kan beda gitu, jauh dari tingkat bangunannya, lahannya itu sendiri kan berbeda gitu. Jadi kelihatan gitu jalan-jalannya udah bagus, sementara di daerah Pangandaran sendiri alur Pangandaran Parig itu jalannya sangat jelek gitu. Jadi kurang merata lah menurut kami. Penghasilan nelayan itu tiap harinya tidak sama relatif ya. Jadi terkadang berhasil banyak, terkadang pula kurang. Jadi kalau harga BBM tinggi terus, kemungkinan saat nelayan mengalami nasib penghasilnya kecil sangat berpengaruh. Ekonomi Indonesia sekarang lagi menurun, ya. Menurunnya karena saya juga udah merasakan ini selama 2 tahun ini nggak ada peningkatan. Penyebabnya ya kesatunya kemarin juga udah kena cemaran lingkungan kelautan. Ambruk di sini pedagang semuanya. Ya termasuk saya juga. Saya juga ikut-ikutan ambruk. Kayaknya pemerintah tuh nggak peduli sama orang kecil begini. Jadi mementingkan yang gede-gede aja. Yang kecil mah kayaknya kami aja pedagang di sini ya. Kalau ada menteri, ada gubernur ke sini, kami diusir ini.
nggak ada ininya sekali. Ya kami kan namanya di pinggir jalan begini, namanya kaki lima kan, ya harusnya dilindungi. Ya tapi bagaimana, namanya pedagang kecil, presidennya tolong perhatiin yang kecil aja. Jangan hanya janji-janjinya aja, wong cilik mana kan nggak ada. Katanya kan kalau gubernur mau ke sini buat pinjaman orang-orang kecil, nelayan, mana? Buktinya nggak ada. Nol itu, nol besar. Nggak ada sama sekali. Ya satu-satunya jalan, kalau mau ini lihatlah orang-orang kecil, kasih pinjaman tuh ringan, kasih keringanan. Ini pakai pinjam 1 juta aja surat rumah harus kita keluarin. Kami sih memang mengharapkan kemajuan ya. Ya karena sekarang mah tahu sendiri sedikit-sedikit ribut. Emang kayaknya di sini juga pedagang macam kayak kemarin-kemarinnya kan. Demo otomatis jumlahnya tuh nggak ada ke sini. Sepi sama sekali. Dahulu, para pendiri negeri ini menancapkan fondasi pembangunan berbasis pertanian. Namun sebelum hal tersebut terlaksana secara maksimal, sudah berganti haluan ke basis industri. Kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian pun lebih banyak merugikan petani. Indonesia ini sebetulnya adalah negara agraris, pertaniannya luas dengan hasil pangannya, tetapi sawah-sawah dipakai untuk perumahan, untuk sekolah, sehingga hasil padi Indonesia makin tidak memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga terpaksa mengimpor beras dari luar negeri. Kebetulan dari luar negeri itu bisa murah dari Vietnam, dari Thailand, dari berbagai negara. Ya sektor-sektor pertaniannya itu kurang diperhatikan. Harga beras tuh kok nggak dinaikkan gitu kan, kurang memotivasi para petaninya. Menurut kita nih ya, yang sebagai petani, harga padi pengen kita agak naik gitu. Kira-kira seimbang sama harga padi pupuk misalnya. Kalau hasil kadang-kadang ya naik, kadang-kadang turun. Cuman kalau orang bagi petani ini kayaknya modal sama bahasanya obat-obatan itu pas-pasan. Jadi saya kira ekonomi Pancasila yang membahas kehidupan ekonomi rakyat pertanian dalam hal ini itu betul-betul memerlukan pengkajian, memerlukan upaya untuk meneliti betul mengapa pertanian kita itu sekarang mengalami defisit, sehingga pangan pun harus mengimpor dari luar negeri. Sebab kalau kita mau, kita pernah swasembada beras pada tahun 84. Pada waktu itu seluruh kebutuhan bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Kita pemerintah Indonesia dengan masyarakat Indonesia, petani Indonesia, saya kira masih bisa diharapkan bekerja lebih keras lagi, berusaha untuk meningkatkan produksi padi lagi sehingga bisa memenuhi kebutuhan nasional. Ekonomi rakyat yang sebelumnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional seolah terlupakan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal kapitalistik. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah atau kota dan desa semakin nyata. Desa yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi ditinggal warganya hijrah ke kota menjadi kaum marginal. Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara yang berawal di Thailand dan kemudian menjalar cepat ke negara sekitarnya, Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena krisis. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sempat menyentuh angka Rp15.000. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 98 berada di titik minus.
tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam. Efek krisis moneter tidak hanya berkaitan dengan ranah perekonomian semata, tetapi juga mewarnai perpolitikan di negeri ini. Rakyat mulai tidak percaya pada kemampuan pemerintah menangani krisis dan pada akhirnya rakyat negeri ini menuntut turunnya sang penguasa negeri. Kondisi perekonomian pasca 98 ternyata tidak banyak berubah. Kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah baru ternyata sama saja. Dana talangan dari luar negeri dipakai untuk kepentingan rehabilitasi sektor usaha makro yang justru selama ini menjadi penyebab runtuhnya perekonomian negeri ini. Konsep pemerataan seolah tidak digagas lagi. Ya, pemerintah mestinya melihatlah rakyat yang kayak masa yang kecil-kecil ke bawah lah gitu ya, yang kayak pinggir-pinggiran itu lihatlah, yang jangan yang kaya-kaya dilihat ya Mbak. Itulah kasihan lah yang itu rakyat kecil paling kecil masukin Cipinang apa gitu ya, masa yang orang gede kagak dimasukin ke buya kak, bangsa kita ngambil ke kecil-kecil dimasukin, kira dia miliaran nggak dimasukin ya kan, ya yang ganti lah PKN atau yang korupsi itulah datang. Pemerintah kita terkesan didikte oleh pihak luar dalam pengambilan berbagai kebijakan perekonomian Indonesia. Negeri ini seolah tidak punya harga diri dan kemandirian lagi. Ya harapannya Indonesia bisa stabil, bisa rakyatnya makmur, terus nggak ada KKN lagi, juga pemerintahnya juga nggak ngomong doang, ya pokoknya lebih banyak tindakan lah daripada supaya makmur lah. Ya jangan tergantung sama pemerintah gitu, jangan tergantung sama pemerintah, dan pemerintah juga kan bisa majunya masyarakat atau bisa ngebinanya masyarakat itu tergantung masyarakatnya sendiri gitu, apakah mereka mau bekerja keras atau tidak gitu. Jadi kalau masyarakatnya masih berkusar-kasir itu kemungkinan negara kita nggak bisa maju lah gitulah. Jadi harus seimbang gitu pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi kuncinya 4 huruf KUTR. Jadi KUTR itu dari singkatan, jadi K-nya harus kerja keras, U-nya ulet, T-nya tekun, R-nya rajin. Nah kalau di zaman Krismon gitu, jadi alhamdulillah peternak sapi perah tidak ada yang mengeluh gitu. Jadi seimbang gitu. Ya. Jadi kalau masalah perekonomian, mudah-mudahan perekonomian ini harus ada dengan aman di negara kita gitu. Jadi kalau aman di negara kita, segala rupa ekonomi pasti lancar gitu. Jadi tidak ada hambatan apa-apa gitu. Jadi itu yang diharapkan oleh saya. Jadi mudah-mudahan di Indonesia ini janganlah banyak keributan gitu yang tidak diharapkan oleh peternak. Gitu. Ekonomi di sini sama di kota itu sudah lain, banyak gitu loh. Nah kalau di sini seandainya cuma daun-daun singkong itu kalau tetangga punya ya sudah ambil di tetangga, kan tidak usah beli. Kalau di sini orang kalau cuma sayuran pepaya itu kan cuma dari tetangga, jadi tidak begitu merasa. Waktu ada Krismon itu ya pekerjaan begini-begini itu tetap tiap hari ada gitu loh. Ya masih agak lumayan di desa gitu loh. Ada pekerjaan bagi ibu-ibu, kalau pagi udah habis menyelesaikan pekerjaan rumah itu terus ya cari pekerjaan ini, jejet apa-apa gitu. Tapi ya alhamdulillah itu ada terus gitu loh. Nggak pernah sepi, biarpun kalau sepi itu ya adanya sedikit. Biasa kan orang mengeluh maunya kan rame. Tapi nanti kalau rame juga mengeluh, namanya manusia. Nanti kalau ada pesanan banyak terus beberapa bulan nggak selesai itu ya mengeluh juga. Ya ternyata dibilang cukup ya. Kalau dibilang enggak, manusia itu kan kalau dituruti enggak ada cukupnya Mbak. Tapi ternyata kalau yang namanya Pak Yatna itu pencari nafkahnya cuma dari ini. Enggak ada sampingan lain-lain. Enggak ada misalnya nggarap sawah ya enggak, ya cuma sehari-harinya ini ya bisa untuk makan, bisa
nyekolah ke anake. Ya itu, untuk rukun tetangga ada susah seneng itu ya sudah dari ini pokoknya kalau Pak Yatno ini. Tapi mayoritas ya semuanya begitu. Seperti tahun kemarin itu ada pesanan tumbuh ya. Itu kalau orang luar tuh nyebutnya manggala, tapi orang sini tumbuh. Biasanya kalau tumbuh di sini tuh kan ya lakunya di pasar tuh cuma 2.000 seandainya. Itu pas pesanan luar negeri, itu Amerika, Korea itu paling banyak. Dapat laku 6.000, kan sudah dapat kenaikan. Orang sini tuh sudah merasa seneng gitu loh. Nah, itu sudah merasa jaya gitu. Menurut saya kondisi perekonomian Indonesia dibandingin sama yang waktu krisis ekonomi emang kayaknya udah sedikit membaik. Cuman kalau dibilang stabil-stabil banget sih belum. Ya, menurut saya juga masih butuh banyak perbaikan. Kayaknya Pancasila tuh udah jadi apa? Dasarnya Indonesia deh, jadi nggak mungkin ditinggalin juga. Itu juga maksudnya Pancasila juga nggak ngerugiin siapa-siapa gitu. Sama-sama untung, yang kecil untung, yang besar juga ya nggak rugi gitu. Kenapa nggak ada salahnya sih kayaknya. Toh kita kan Indonesia, katanya kan Indonesia jati dirinya Pancasila ya, kenapa harus malu? Sistem demokrasi sudah maksimal, semaksimal yang diinginkan, mungkin rakyat kecil udah bisa tidak terpengaruh. Jadi kalau misalnya ada krisis tidak terlalu terpengaruh. Kan kayak kan kalau Pancasila tuh identik dengan yang apa ya, sistem kekeluargaan. Dan sistem ekonomi yang berdasarkan atas Pancasila itu sendiri. Terus sekarang udah asas gotong royong, kayaknya nggak kerasa aja, kurang kerasa. Sudah, tapi belum lebih dalam gitu kan. Mungkin yang demokrasi itu kan bebas gitu, jadi merata gitu. Tapi sekarang yang kami lihat belum stabil dengan namanya. Campuran demokrasi Pancasila campuran nih, tapi kenyataannya liberal. Kenyataannya liberal. Ya, teori yang dipakai sebenarnya itu ada demokrasi, cuman kenyataannya yang lemah makin terpuruk, yang kuat makin kuat. Ekonomi Pancasila itu sebenarnya bisa diartikan dua, yaitu ilmunya atau sistemnya. Ilmu itu apa? Kalau Anda sekarang belajar di sekolah menengah, mempelajari ilmu ekonomi, ilmu itu tidak lain adalah alat untuk lebih mempelajari, lebih mampu memahami, memikirkan, lebih mampu mengerti jalannya kehidupan orang-orang di dalam berekonomi. Berekonomi itu artinya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saya kira aspek pertama sebagai ilmu itu sebagai alat untuk mencari apa yang benar atau mencari kebenaran. Sedangkan yang kedua adalah sistem. Sistem ekonomi itu adalah aturan main bertemunya antara penjual dan pembeli, antara pedagang dan petani. Yang pedagang itu menjualkan hasil-hasil yang dihasilkan oleh petani. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah ini nih ibu-ibu nanti bisa kita tanyakan langsung pendapatan mereka sehari berapa. Tadi Ibu Sumini yang saya wawancara itu enggak sampai 100, tapi ya maksudnya itu ya 100 gitu. Lalu tadi ada pedagang tahu yang lewat, itu anaknya 3, Darmadi namanya. Itu juga pendapatannya sekitar 25.000 per hari untuk memberi makan keluarganya yang 3. Dia punya 2 sapi, punya 2 kambing. Jadi kehidupan ekonomi rakyat itu tidak selalu hanya buruh tok atau hanya petani tok, tapi selalu macam-macam sumber pendapatan. Pertanian, peternakan, perikanan, gakulan kecil yang disebut ekonomi rakyat. Nah kita di Desa Mbligo ini ada pasar kecil yang tadi saya sudah bicara dengan sejumlah pedagang di sini, yang betul-betul melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan pangan, ada
sayur mayur, ada rokok, tembakau, gula, segala macam. Inilah pasar tradisional yang sering-sering di dalam textbook, dalam ekonomi itu ekonomi pasar. Bagaimanapun ekonomi pasar itu di mana-mana berkembang dengan sendirinya, tidak usah itu diatur oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang mengatakan ekonomi Pancasila itu bukan ekonomi pasar, itu ya sama sekali tidak benar. Ekonomi Pancasila itu ekonomi pasar, tetapi mengacu pada sila-sila Pancasila. Dari mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang bermoral, didasarkan pada pedoman-pedoman moral. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap perilaku manusia apabila dia betul-betul patuh pada ekonomi Pancasila itu mendasarkan perbuatannya pada asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian asas ketiga yang dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, itu sebenarnya artinya adalah nasionalisme. Semua perbuatannya itu betul-betul diarahkan kepada kepentingan bangsa, kepentingan nasional Indonesia. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu tidak lain artinya adalah demokrasi. Ini demokrasi itu kata Barat, bukan kata asli Indonesia, tapi kata asli Indonesia adalah kerakyatan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu artinya adalah demokrasi. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya semua aturan-aturan ekonomi Pancasila itu, kalau 1, 2 itu adalah dasarnya, sila ketiga dan sila keempat adalah caranya, kedua-duanya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor-sektor usaha rakyat selama ini yang terbukti tangguh menghadapi krisis sampai dengan saat ini belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Bahkan, kebijakan-kebijakan pemerintah kerap kali menghambat sektor usaha rakyat. Saya kira tadi kita bisa melihat pertanian pedesaan. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi real, kehidupan nyata dari penduduk yang apabila dipelajari betul, itu kita bisa mengerti bagaimana memecahkan masalah ekonomi kita. Tapi kalau kita tidak mempelajarinya secara sungguh-sungguh, ya akhirnya kita tidak tahu apa yang menjadi tantangan bangsa ini di bidang pangan, di bidang perekonomian pada umumnya. Jadi saya kira kesimpulan kita ya, ekonomi rakyat itu selalu harus dijadikan topik utama di dalam pembahasan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi rakyat, ekonomi bangsa Indonesia yang mayoritas petani, sehingga kalau kita bicara ekonomi Indonesia tanpa membicarakan pertanian, saya kira itu tidak menggambarkan kondisi real. Dalam bahasa Inggris itu sebetulnya ada istilah real economics, real life economics, itu ya ilmu ekonomi mengenai kehidupan nyata. Jadi saya kira ekonomi Pancasila adalah real life economics.